Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabrina Filia Sarasdiawan dari kelas 10 IPA 2. Di sini saya akan menguji SKU. Yang pertama, agama Islam. Makna rukun iman. Iman menurut bahasa berarti membenarkan. Sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya mengakui dengan lisan, perkataan, membenarkan tasdik dengan hati, dan mengamalkan dengan anggota tubuh. Adapun rukun iman itu sendiri terdiri atas 6 rukun lainnya. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada para malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, iman kepada nabi dan rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Makna rukun Islam: dalam ajaran Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah semenjak ia dilahirkan di dunia. Walaupun demikian, banyak agama yang punya ajaran tersendiri, begitu juga dengan Islam. Dengan agama Islam terdapat 5 pilar yang menciri khaskan seorang muslim. Pilar ini disebut sebagai rukun Islam. Rukun Islam ini yang menjadi pedoman untuk seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Adapun rukun Islam itu sendiri antara lain syahadat, pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang kelima, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, haji ke Baitullah Al-Haram. Makna sholat berjamaah. Di dalam hadis dikatakan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti berkelompok. Dengan paduan seorang imam, apa yang dilakukan imam akan diikuti oleh makmumnya, kecuali imam salah. Semua makmum harus berbaris dengan saf yang teratur dan lurus. Makna berpuasa. Secara harfiah, puasa dalam Islam didefinisikan untuk menjauhkan diri sepenuhnya dari makanan, minuman, hubungan intim, dan merokok, mulai dari fajar sampai matahari terbenam. Selama seluruh bulan Ramadan, bulan ke-9 dalam tahun Islam, macam-macam puasa. Yang pertama, puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasan yang dilakukan pada bulan ke-9 dalam kalender Islam, yaitu bulan Ramadan. Dilakukan selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Yang kedua, puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada kalanya dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah seperti tradisi Nabi Muhammad SAW di antara waktu setiap hari Senin dan Kamis dan dari seminggu. Hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulan lunar 6 dari bulan Syawal, bulan setelah Ramadan. Hari Arafat, tanggal 9 Zulhijjah di Hijriyah Islam kalender. Hari Asyura 10 Muharram dalam Hijrah Islam kalender, dengan suatu hari lagi puasa sebelum atau setelahnya. Puasa kafarat, yakin bayar yang diberikan karena tidak mampu memberikan apa yang harus dihukum, yang dilanggar dikarenakan lalai menjalankan kewajiban. Tata cara merawat atau mengurus jenazah. Pengurusan jenazah hendaknya adalah orang yang lebih mengetahui sunnahnya dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah laki-laki diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayat sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya. Terus jenazah wanita diurusi oleh orang yang telah ditunjukkan oleh si mayat sendiri sebelum wafatnya berdasarkan wasiatnya juga. Yang ketiga, suami diperbolehkan mengurusi jenazah istrinya, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, adapun jenazah anak yang belum baligh dapat diurusi oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batas aurat bagi mereka. Yang kelima, apabila seorang lelaki wafat di antara kaum wanita tanpa ada seorang laki-laki muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istri
atau ibunya. Demikian pula sebaliknya, maka cukup ditayamumkan saja. Seorang muslim tidak diperbolehkan mengurusi jenazah orang kafir. Surat Al-Taubah ayat 84. Doa ijab kabul zakat. Doa berikut ini dibaca pada saat kita akan mengeluarkan atau membayar zakat fitrah. Bacaannya itu nawaitu an ukriza zakatal fitrian nafsi fardel lillahi ta'ala. Arti doa zakat fitrah: sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya fardu karena Allah Ta'ala. Hadis dan penjelasannya itu inamal a'malahu ta'ala. Yang kedua, berani menyampaikan kritik dan saran yang membangun dengan sopan dan santun kepada sesama teman. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan kritik dan saran dengan sopan dan santun kepada sesama teman adalah sebagai berikut. Yang pertama, berani mengemukakan kritik dan saran dengan sopan dan santun tanpa menyinggung teman. Maksudnya, jika kita membicarakan sesuatu dengan teman, kita perlu mempunyai rasa percaya diri agar dapat menyampaikan kritik, agar dapat membuat teman sadar akan kesalahannya. Begitu pula dengan saran yang disampaikan bertujuan agar dapat menyelesaikan masalah. Yang kedua, dapat mengungkapkan alasan. Maksudnya adalah agar kritikan dan saran yang kita sampaikan tidak keluar begitu saja, dan karena memiliki alasan sehingga kritikan dan saran yang kita sampaikan dapat dipertimbangkan oleh temannya. Yang ketiga, dapat memilih kata-kata yang tidak menyinggung temannya. Maksudnya, kata-kata yang digunakan adalah kata-kata yang benar dan disampaikan secara tidak emosional dan objektif, sekaligus sifatnya membangun konstruktif. Tahu yang berikutnya, waktu yang tepat untuk menyampaikan kritikan. Maksudnya adalah memilih waktu yang tepat sendiri. Yang ketiga, dapat mengikuti jalan diskusi dengan baik. Diskusi atau dialog adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamaan sama guna memecahkan suatu permasalahan dengan jalan saling adu argumentasi dalam memberikan saran, usulan, dan atau solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Dalam memberikan setiap argumentasi yang harus dikedepankan adalah kebenaran dan objektivitas serta dilakukan dengan cara yang sopan, arif, dan bijaksana. Yang kedua, rapat. Rapat adalah suatu pertemuan yang dilakukan oleh suatu argumentasi atau kepanitiaan dalam rangka membahas agenda yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sidang. Persidangan adalah suatu forum yang bertujuan untuk menghasilkan keputusan-keputusan dan ketetapan-ketetapan tentang berbagai hal sesuatu dengan agenda yang telah ditetapkan. Yang keempat, dapat saling menghormati dan toleransi dalam bakti antara umat beragama. Sedangkan kerukunan umat beragama yaitu hubungan sesama umat beragama yang dilandasi dengan toleransi, saling pengertian, saling menghormati, saling menghargai dalam kesetaraan pengamalan ajaran agamanya, dan kerjasama dalam kehidupan masyarakat dan bernegara. Yang kelima, mengikuti pertemuan ambalan sekurang-kurangnya 2 kali setiap bulan. Menurut SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007 tentang pertunjukan penyelenggaraan gugus depan gerak pramuka, ambalan mempunyai pengertian sebagai satuan gerak untuk menghimpun sangga dan dipimpin oleh pradana dengan pendamping pembina ambalan. Ambalan merupakan bagian dari gugus depan yang menjadi pangkalan dan tempat menghimpun
anggota Gerakan Pramuka Penegakan yaitu yang berusia 16-20 tahun, di mana diketahui gugus depan yang lengkap terdiri atas perindukan siaga, pasukan penggalang, ambalan penegak, dan rencana penegak. Namun terdapat juga gugus depan tidak lengkap yang hanya terdiri atas pasukan penggalang atau ambalan penegak saja. Kata ambalan sendiri berasal dari bahasa Jawa ambalan atau ambal-ambalan, yang berarti berulang-ulang atau terus-menerus kegiatan yang dilakukan terus-menerus. Ambalan juga diartikan sebagai sekumpulan orang yang sedang melakukan suatu pekerjaan. Beberapa ketentuan umum terkait dengan ambalan antara lain. Yang pertama, ambalan penegak idealnya terdiri atas 12 sampai dengan 32 pramuka penegak. Yang kedua, anggota ambalan tersebut dibagi dalam 3 sampai 4 kelompok yang disebut sangga. Yang ketiga, ambalan penegak menggunakan nama dan lambang yang dipilih anggota sesuai aspirasinya dan mengandung kiasan dasar yang menjadi motivasi kehidupan ambalan. Yang keempat, ambalan penegak putra terpisah dengan ambalan penegak putri. Yang kelima, ambalan dipimpin oleh pradana yang dipilih dari musyawarah anggota ambalan. Yang keenam, di dalam organisasi ambalan terdapat dewan ambalan penegak yang disebut dewan penegak dan dewan kehormatan. Yang ketujuh, ambalan dibimbing oleh seorang pembina penegak dibantu oleh 1 atau 2 pembantu pembina penegak. Yang ke-8, untuk melaksanakan suatu tugas atau pekerjaan ambalan penegak dapat membentuk sangga kerja yang anggotanya terdiri atas anggota-anggota sangga yang ada. Sangga kerja bersifat sementara sampai tugas atau pekerjaan selesai dilaksanakan. Keenam, setia membayar iuran kepada gugus depan dengan uang yang diperoleh dari usaha sendiri. Yang ketujuh, dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam pergaulan sehari-hari. Bahasa Indonesia pada dasarnya berasal dari bahasa Melayu. Pada zaman dahulu, lebih tepatnya pada zaman Kerajaan Sriwijaya, bahasa Melayu banyak digunakan sebagai bahasa penghubung antara suku di pelosok Nusantara. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan sebagai bahasa perdagangan antara perdagangan dalam Nusantara maupun di luar Nusantara. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan penyebaran agama Islam serta makin kokoh keberadaannya karena bahasa Melayu mudah diterima oleh masyarakat Nusantara karena bahasa Melayu digunakan sebagai penghubung antara suku, antara pulau, antara pedagang, dan antara kerajaan. Bahasa Melayu mulai dipakai di kawasan Asia Tenggara sejak abad ke-7. Bukti-bukti yang menyatakan itu adalah dengan ditemukan prasasti di kedudukan Bukit Karangka tahun 683 Masehi Palembang, Talang Tuo Barangka tahun 684 Masehi Palembang, Kota Kapur Barangka tahun 686 Masehi, Bukit Barat, Karang Birahi Barangka tahun 688 Masehi Jambi. Prasasti-prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno. Perkembangan bahasa Melayu di wilayah Nusantara mengaruhi dan mendorong tumbuhan rasa persaudaraan dan rasa persatuan bahasa Indonesia. Oleh karena itu, para pemuda Indonesia yang tergabung dalam perkumpulan pergerakan secara sadar mengangkat bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia, menjadi bahasa persatuan untuk seluruh bangsa Indonesia. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Ada 4 faktor yang menyebabkan bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia.
yaitu yang pertama, bahasa Melayu sudah merupakan lingua franca di Indonesia, bahasa penghubungan dan bahasa perdagangan. Yang kedua, sistem bahasa Melayu sederhana, mudah dipelajari karena dalam bahasa Melayu tidak dikenal tingkat bahasa-bahasa kasar dan bahasa halus. Yang ketiga, suku Jawa, suku Sunda, dan suku-suku yang lainnya dengan sukarela menerima bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Yang keempat, bahasa Melayu mempunyai kesanggupan untuk dipakai sebagai bahasa kebudayaan dalam arti yang luas. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 telah mengukuhkan kedudukan dan fungsi bahasa Indonesia secara konstitusional sebagai bahasa negara. Kini, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa yang pertama, sumber dari bahasa Indonesia adalah bahasa Melayu. Yang kedua, bahasa Indonesia secara sosiologis resmi digunakan sebagai bahasa persatuan pada tanggal 28 Oktober 1928. Yang ketiga, yuridis bahasa Indonesia diakui setelah kemerdekaan Indonesia, yaitu pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang keempat, bahasa Melayu diangkat menjadi bahasa Indonesia karena bahasa Melayu telah digunakan sebagai bahasa pergaulan lingua franca di Nusantara, dan bahasa Melayu sangat sederhana dan mudah dipelajari serta tidak memiliki tingkat bahasa. Yang ke-8 telah membantu mengolah kegiatan di Ambalan. Contoh kegiatan Ambalan itu seperti hiking, outbound, atau perkemahan. Yang ke-9 telah ikut aktif kerja bakti di masyarakat minimal 2 kali. Yang ke-10 dapat menyampaikan kesenian daerah di depan umum minimal 1 kali. Contohnya seperti tarian, nyanyian, ataupun pentas drama daerah. Yang ke-11 mengerti dan memahami isi AD dan ART Gerakan Pramuka. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang pengesahan anggaran dasar Gerakan Pramuka. Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 203 tahun 2009 tentang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka pasal 3A. Gerakan Pramuka berdasarkan Pancasila. Yang B, asas Pancasila diwujudkan dalam sikap dan perilaku setiap anggota Gerakan Pramuka dan banyak pasal lainnya. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terbaru dan yang berlaku saat ini adalah AD/ART hasil musyawarah nasional di Kupang, Nusa Tenggara Timur. AD/ART tersebut disahkan pada tanggal 5 Desember 2013 oleh Munas melalui keputusan Munas nomor 11 Munas 2013 tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka. Anggaran dasar Gerakan Pramuka hasil Munas 2013 terdiri atas 12 bab dan 62 pasal. Sedang anggaran rumah tangga Gerakan Pramuka terdiri atas 11 bab dan 133 pasal. Bab dalam anggaran dasar terdiri atas bab 1 nama status tempat dan hari pramuka. Bab 2 asas, tujuan, tugas pokok dan fungsi. Bab 3 sifat. Bab 4 pendidikan kepramukaan. Bab 5 organisasi. Bab 6 musyawarah. Bab 7 atribut. Bab 8 hak dan kewajiban. Bab 9 pendapat dan kekayaan. Bab 10
pembubaran, bab 11 anggaran rumah tangga, bab 12 penutup. Sedangkan bab dalam anggaran rumah tangga gerakan pramuka terdiri atas tangga gerakan pramuka terdiri atas bab 1 nama dan tempat, bab 2 asas tujuan tugas pokok dan fungsi, bab 3 sifat, bab 4 sistem pendidikan kepramukaan, bab 5 organisasi, bab 6 musyawarah rapat kerja dan hal-hal yang mendesak, bab 8 atribut, bab 7 atribut, bab 8 pendapatan dan kekayaan, bab 9 pembubaran, bab 10 lain-lain, bab 11 penutup. 12 dapat menjelaskan sejarah kepramukaan Indonesia dan dunia. Sejarah kepramukaan dan diawali dengan sebuah gerakan yang dipelopori oleh seseorang yang bernama Robert Stephenson Smith. Beliau lahir tanggal 22 Februari 1857, anak dari Baden Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford. Namun Baden Powell meninggal ketika Stephenson masih kecil. Robert Stephenson Smith kemudian lebih dikenal gerakan nama Baden Powell. Gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan didirikannya Gerakan Kepanduan Penjajahan Belanda di Indonesia yang bernama NIPV. 11 dapat menggunakan jam, kompas, tanda jejak, dan tanda-tanda alam lainnya dalam penggambaran. A. Cara mempergunakan kompas. 1. Letakkan kompas di atas permukaan yang datar. Setelah jarum kompas tidak bergerak, maka jarum tersebut dan menunjukkan arah utara magnet. Yang kedua, bidik sasaran melalui visir melalui celah pada kaca pembesar. Setelah itu, miringkan kaca pembesar kira-kira bersudut 50 dengan kaca dial. Kaca pembesar tersebut berfungsi sebagai membidik ke arah visir, membidik sasaran. B. Mengintai derajat kompas pada dial. Yang ketiga, apabila visir diragukan dari kaca pembesar, luruskan garis yang terdapat pada tutup dial ke arah visir searah dengan sasaran bidik agar mudah terlihat melalui kaca pembesar. Apabila sasaran bidik 30, maka bidiklah ke arah 30 sebelum menuju sasaran. Tetapkan terlebih dahulu titik sasaran sepanjang jalur 30. Carilah sebuah benda yang menonjol tinggi di antara benda lain di sekitarnya, sebab rute ke-30 tidak selalu datar atau kering. Kadang-kadang berbencah-bencah. Di tempat itu kita melambung keluar dari rute dengan tidak kehilangan jalur menuju 30. Yang kelima, sebelum bergerak ke arah sasaran, bidik perlu ditetapkan terlebih dahulu sasaran balik, azimut atau back reading, agar kita dapat kembali ke pangkalan apabila tersesat dalam perjalanan. Yang ke-14, dapat menjelaskan bentuk pengalaman Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, mengembangkan sikap saling menghormati, kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Yang kedua, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Yang ke-15, dapat menjelaskan tentang organisasi ASEAN dan PBB. Yang pertama, Association of Southeast Asian Nation ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik
dan Ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 melalui Deklarasi Bangkok oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, serta memajukan perdamaian di tingkat regional. Negara-negara anggota ASEAN mengadakan rapat umum pada setiap bulan November. Yang kedua, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB. Bahasa Inggris United Nations atau disingkat UN. Adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, keamanan internasional, pengembangan ekonomi, perlindungan sosial, hak asasi, dan pencapaian perdamaian dunia. Perserikatan Bangsa-Bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945. Setelah konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, namun sidang umum yang pertama dihadiri wakil dari 51 negara baru berlangsung pada 10 Januari 1946 di Charterhouse, London. Dari 1919 sehingga 1949 terdapat sebuah organisasi yang mirip bernama Liga Bangsa-Bangsa yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Yang ke-16, dapat menjelaskan tentang kewirausahaan. Pengertian kewirausahaan adalah perilaku dinamis yang berani mengambil resiko serta kreatif dan berkembang. Sedangkan pengertian wirausaha adalah seseorang yang tangguh melakukan sesuatu. Ke-17, dapat mendaur ulang barang bekas menjadi barang yang bermanfaat. Daur ulang botol bekas dan botol plastik untuk dekorasi. Yang ke-18, dapat menerapkan pengetahuan tentang tali temali pioneering dalam kehidupan sehari-hari. Yang ke-19, selalu berolahraga, mampu melakukan olahraga, renang, gaya bebas, dan menguasai satu cabang olahraga tim. Yang ke-20, dapat menjelaskan perkembangan fisik laki-laki dan perempuan. Laki-laki, yang pertama, jakun mulai tumbuh. Yang kedua, dada tampak lebih berbidang. Yang ketiga, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Yang keempat, suara menjadi lebih berat dan besar. Yang kelima, mulai mengalami mimpi basah. Yang keenam, pembuangan minyak lambat, mulai tumbuh jerawat. Yang ketujuh, hormon seks makin matang menghasilkan organ seks laki-laki. Yang ke-8, bahunya melebar dan otot-otot berisi. Perempuan, payudara mulai tumbuh besar. Yang kedua, pinggul mulai melebar. Yang ketiga, tumbuh rambut di daerah ketiak dan kemaluan. Yang keempat, datangnya haid atau menstruasi setiap bulan. Yang kelima, bentuk tubuh membulat. Yang keenam, pertumbuhan tinggi badan berhenti. Yang ketujuh, usia 13 tahun rata-rata gadis mengalami haid pertama. 21. Dapat memimpin baris berbaris dan menjelaskan peraturannya kepada anggota sanggangnya. Peraturan baris berbaris yang digunakan di lingkungan pramuka ada dua macam, yaitu
Baris berbaris menggunakan tongkat dan tanpa tongkat. Untuk baris berbaris menggunakan tongkat memiliki tata cara tersendiri di lingkungan pramuka. Adapun baris berbaris tanpa menggunakan tongkat mengikuti tata cara yang telah diatur dalam peraturan baris berbaris milik TNI atau Polri. 22. Dapat menyebutkan beberapa penyakit infeksi degeneratif dan penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. A. Contoh-contoh penyakit infeksi. Penyebab penyakit adalah bakteri, jasad reenik, dan kuman. Yang kedua, TBC ditularkan melalui udara. Yang ketiga, tetanus melalui luka yang kotor. Yang keempat, diare, lalat, air, dan jari yang kotor. Yang kelima, pneumonia lewat batuk atau udara. B. Contoh penyakit degeneratif diabetes mellitus, stroke, jantung, koroner, kardiovaskular, obesitas, dislipidemia, hipertensi, penyakit jantung, asam urat, dan sebagainya. Yang C. Penyakit yang disebabkan perilaku tidak sehat. Pertama, stres berlebihan menurunkan daya tahan tubuh seseorang dan memacu resiko penyakit jantung. Yang kedua, minum alkohol, serangan jantung, kanker hati, kanker tenggorokan, dan kanker payudara. Nomor ke-23, itu serta dalam perkemahan selama 3 hari berturut-turut, seperti perkemahan pelantikan, bantara laksana, atau yang lainnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.